Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial dasar-dasar membangun web pribadi dengan menggunakan Google Site email belajar ID. Bapak Ibu guru, langsung saja kita buka Chrome. Setelah itu kita coba login dengan menggunakan email belajar ID yang kita punya. Tetapi jika Bapak Ibu guru belum mempunyai email belajar ID, bisa menggunakan email pribadi yang Gmail pokoknya. Oke, langsung aja kita login. Kita klik sini, masukkan email belajar ID-nya. Oke, setelah kita berhasil login, maka bentuknya di sini akan seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah kita berhasil login, kita buka Google Site. Ada beberapa cara yang bisa digunakan. Cara pertama, langsung kita klik Google aplikasi atau aplikasi Google ini, kita klik Google Site. Tapi jika di sini tidak ada, nah ini kita klik ya. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Jika di sini tidak ada, saya back lagi, bisa menggunakan cara ini. Kita ketik saja di pencarian ini Google Sites. Oke, kita enter. Nah, kita pilih yang paling atas ini. Google Site, kita klik. Tampilannya seperti yang tadi. Baik, di sini sebenarnya saya sudah membuat beberapa. Nah, kita coba akan tambahkan lagi. Saya mencoba, anggap aja ini masih kosong, kita tambah situs baru. Situs kosong diklik. Nah, ini adalah tampilan default, tampilan awal yang sudah disiapkan oleh Google Site. Sebelum kita bekerja, mari kita kenalan dengan beberapa menu-menu yang bisa digunakan untuk membangun web pribadi Anda. Yang pertama di sini ada menu sisipkan, di mana di sini ada berbagai macam properti, mulai kotak teks, gambar, sematkan, drive, kemudian template berbagai macam layout gambar, kemudian sini ada grup ciutkan sampai kita ke bawah ini. Kemudian di sini ada halaman. Ini jumlah halaman yang sudah kita buat atau yang sudah ada. Kemudian tema. Tema ini bisa kita gunakan yang seperti ini, Vision misalnya. Ada Aristoteles, terserah, nanti disesuaikan dengan selera dari Bapak Ibu. Baik, kemudian di sini ada menu preview, pratinjau. Jadi sebelum situs-situs kita bagikan, kita bisa melihat hasilnya di sini seperti ini, pratinjau. Nah, ini jika tampilan komputer, tampilan tablet seperti ini, tampilan di HP nanti seperti ini. Oke, kita tutup pratinjaunya. Kemudian di sini ada link yang nanti bisa digunakan untuk memberikan alamat web pribadi kita. Kemudian ini berbagi dan ini adalah setelan atau pengaturan. Langsung saja kita buat di sini halaman pertama web pribadi kita. Di sini kita diminta memasukkan nama situs kita. Misalnya situs kita adalah kelompok kreasi. Oke. Kita tambahkan logo. Nah, Bapak Ibu di sini ada upload, ada pilih untuk logo, ada favicon untuk nanti
gambar itu akan ditampilkan di atas ini. Tapi kalau untuk logo akan ditampilkan di sebelahnya kelompok kreasi ini. Di sini ada dua pilihan, ada upload, ada pilih. Upload ini untuk mencari gambar yang ada di komputer kita, atau dalam kata lain offline. Sedangkan untuk pilih ini sudah ada pada Google Drive kita. Jadi disarankan untuk mempermudah kita bekerja, semua gambar atau materi yang akan kita tampilkan di web kita bisa dimasukkan dulu pada Google Drive sesuai dengan email yang kita gunakan. Misalnya ini email saya yang belajar ID, maka saya buka di sini drive-nya. Dengan akun yang sama saya masukkan di sini semua. Oke. Kita coba tambahkan logo. Saya gunakan yang ada di drive. Pilih. Saya klik di sini. Klik sisipkan. Yang kedua, saya juga pilih. Saya klik di sini. Saya klik sisipkan. Oke, sudah, ini sudah masuk, yang ini sudah masuk. Jika ingin ganti, dihapus dulu, kemudian di-upload lagi. Setelah itu kita klik silang atau kita tutup. Nah, di sini sudah muncul logonya. Nanti logo bisa menggunakan yang PNG, yang di belakangnya tidak ada backgroundnya. Ini sebagai contoh saja. Setelah itu, judul halaman ini bisa kita rubah, tinggal kita ketik, kita hapus dulu. Kreasi Spendaba, misalnya seperti ini. Jika ingin mengecilkan ukurannya bisa pakai ini. Kita pilih misalnya 30 seperti ini. Oke, sudah. Untuk tampilan awal. Kemudian untuk berbagai macam bentuk dari beranda depan ini bisa kita klik ini. Jenis header bisa diklik spanduk besar, sampul itu full nanti satu halaman, ini spanduk besar, spanduk kecil, ini hanya judul. Karena ini di depan, bisa saya gunakan spanduk besar atau sampul seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan yang awalnya. Untuk menambahkan footer biasanya di sebuah web itu bawahnya ada footer atau catatan kakinya, kita coba tambahkan. Kita tambahkan. Buatan saya untuk siswa-siswiku tercinta. Misalnya seperti ini. Misalnya dikasih @2025. Oke, untuk mengaturnya ini diseleksi, di blok. Kemudian kita gunakan titik 3 ini untuk mengaturnya. Kita rata tengah, kanan, kiri, atau di tengah ini. Nah, seperti ini. Sama. Nah, di sini sudah ada. Untuk mewarnai ini bisa gunakan sebelahnya ini, warna bagian. Kita klik yang ini misalnya. Nah, sudah selesai. Kita sudah punya halaman depan, kemudian ada catatan kakinya. Setelah itu Bapak Ibu kita akan menambahkan halaman. Kita klik pada halaman ini. Di sini masih ada satu halaman, namanya halaman muka. Ini bisa dirubah dengan cara kita klik, kemudian properti, kita ganti misalnya dashboard misalnya. Kita ganti menjadi dashboard supaya gampang dimengerti. Klik selesai. Nah,
Untuk menambahkan halaman bisa diklik ini. Halaman baru. Misalnya profil. Untuk halaman kedua. Halaman ketiga. Misalnya materi. Klik selesai. Kita punya 1, 2, 3 halaman. Yang keempat, misalnya galeri foto. Yang terakhir, misalnya saya buat 5 menu. Di sini ada menu tugas. Klik selesai. Setiap halaman yang kita punya, ini tampil sebagai menu di atas ini. Untuk merubah, misalnya, materi ini berada di akhir. Tinggal kita klik, kita drop, digeser. Nah, maka akan berubah. Tapi materi ini di depan. Tugas yang berada di akhir. Nah, ini bisa kita geser-geser saja dengan klik drag and drop. Setelah itu kita coba untuk membuat profilnya. Kita klik di sini boleh, atau di sini juga boleh. Kita klik di sini. Nah, ini profil. Saya mau merubah jenis headernya. Saya gunakan spanduk kecil. Nah, untuk menambahkan materi atau konten di dalamnya, klik sisipkan. Misalnya di sini saya coba menambahkan kotak teks dulu, ini diklik. Kotak teks, kemudian di sini diberi keterangan, misalnya semua tentang saya. Kemudian diatur menggunakan ini, rata kanan, rata kiri, atau tengah. Nah, seperti ini. Terus ini dijadikan besar, disesuaikan dengan seleranya. Diblok dulu Bapak Ibu nggih. Oke. Semua seperti ini. Kemudian di bawahnya saya mau menggunakan foto dan kalimat. Di sini template-nya sudah ada, tinggal kita klik. Nah, otomatis berada di bawahnya. Kita masukkan foto. Saya pilih dari draft saja atau pilih gambar, boleh. Ini sudah ada di online. Misalnya saya gunakan foto ini. Saya klik sisipkan. Nah, seperti ini. Kita perbesar untuk menyesuaikan fotonya. Atau bisa kita gunakan gunting atau crop. Seperti ini. Nah, saya rasa ini sudah cukup. Di sini ditulis saja. Sebagaimana di sini sudah disiapkan template misalnya ini. Oke. Di sini tinggal kita ketik nama, tanggal lahir, dan seterusnya. Bapak Ibu kalau sudah mempunyai settingan seperti ini atau desain, silakan diklik publikasikan supaya nanti perubahan ini bisa dilihat sama orang-orang yang mengakses web kita. Kita klik publikasikan. Kasih nama, alamat. Kalau memang tidak perlu kita rubah, cukup ini saja, langsung kita klik publikasikan. Sudah selesai. Kita coba tampilannya. Kita klik pratinjau. Nah, ini tampilan di HP. Tampilan di tablet seperti ini. Tampilan di komputer seperti ini. Baik.
Ini contohnya. Kemudian untuk menambahkan foto lain, silakan bisa menggunakan template yang ini. Kita masuk pada halaman yang lain, mungkin halaman, kemudian klik materi. Nah, pada materi ini sama, ini saya setting dulu. Saya klik hanya judul saja. Kemudian di sini saya mulai sisipkan materi. Materi bisa bentuk teks, bisa bentuk sematkan atau link, bisa bentuk gambar, atau bisa dalam bentuk YouTube. Terserah yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Di sini saya coba memasukkan materi dalam bentuk video, tetapi video ini sudah diupload di YouTube atau sudah tayang di YouTube. Nah, saya buka video terlebih dahulu. Saya buka YouTube. Oke. Mungkin saya masukkan video ini. Oke. Baik. Coba. Ini sudah kita punya video. Kita pause dulu. Di sini cari tombol bagikan yang paling bawah. Kita klik. Jadi bagikan ini ada yang bentuk URL, yang ini. Tinggal klik salin. Ada yang berbentuk sematkan atau embed. Seperti ini, klik salin. Nah, coba saya gunakan yang URL dulu, yang salin bawah ini kita klik. Kita kembali ke tampilan ini, kemudian kita klik sematkan. Kemudian setelah kita copy tadi, kita klik kanan, tempel atau paste. Tunggu. Nah, setelah preview videonya ada, klik sisipkan. Nah, Bapak Ibu di sini sudah muncul dengan ukuran kecil. Jika dirasa kurang besar, silakan diperbesar dengan cara diklik seperti ini. Ya. Tahu disesuaikan. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba sematkan cara yang kedua dengan menggunakan sematkan kode atau embed kode. Kita kembali ke YouTube tadi, kita klik sematkan. Nah, ini yang akan kita sematkan. Tinggal klik salin, kemudian masukkan sini, tempel. Kemudian klik berikutnya. Nah, sama dengan yang tadi, kita klik sisipkan. Setelah masuk seperti ini bisa kita sama dengan atas tadi, kita tengahkan, cuma bedanya kalau embed lebarnya tidak bisa kita sesuaikan seperti atas. Jadi cukup seperti ini, hanya seperti ini. Ya. Jadi ini bedanya antara embed dengan yang link. Terserah panjenengan mau gunakan yang mana, disesuaikan dengan kebutuhannya. Setelah ada perubahan, kita klik publikasikan. Nah, ini yang saat ini yang baru yang akan dipublikasikan, kita klik. Oke, selesai. Materi bentuk video. Materi bentuk PDF. Bisa kita gunakan Google Drive. Kita cari materi yang sudah kita siapkan. Misalnya di sini gambar. Saya punya materi ini misalnya. Saya klik di sini. Bentuknya adalah PDF. Klik, kemudian sisipkan. Dia akan muncul di bawahnya.
Nah, ini bisa kita perbesar seperti ini. Oke. Kemudian ini kita tarik sedikit, sudah cukup. Misalnya seperti ini cukup. Untuk mempermanis ini semua Bapak Ibu, ini kita klik, kita bisa sisipkan pemisah seperti ini. Nah, supaya ada pemisah antara video 1, video 2. Yang bawah ini, misalnya saya klik di sini, kemudian klik pengatur spasi. Nah, ini bisa kita warnai misalnya ini, supaya kelihatan beda. Nah, seperti ini. Ini juga hanya sebatas garis. Nah, ini sudah. Untuk memasukkan dalam bentuk teks, misalnya di sini, ya tinggal kita klik di sini, nanti materinya dikopikan dari sini. Misalnya, saya mau buat materi, saya coba gunakan bantuan Gemini. Seperti ini misalnya. Oke, anggap saja saya copy. Sampai sini saya salin. Kemudian masukkan di sini. Ini misalnya pengertian sistem komputer untuk judulnya supaya anak-anak muda mencarinya. Ini kita perbesar, ini kita setting, kita taruh di tengah. Kita tambahkan lagi kotak teks untuk penjelasannya. Ini yang tadi kita copy, kita tempel di sini. Nah, sudah selesai. Jadi, pada halaman materi ini kita sudah punya video, PDF, dan juga teks untuk pembelajaran yang bisa kita gunakan. Kalau sudah, kita klik publikasikan. Nah, klik publikasi. Bapak Ibu, ini web yang mungkin bisa kita tampilkan dan kita berikan kepada siswa-siswi kita secara sederhana. Kita kembali ke dashboard mungkin. Nanti di sini jika ingin mengganti gambar ini dengan gambar yang kita inginkan, bisa diklik foto, kemudian kita klik pilih. Mungkin di sini sudah ada gambar. Nah, seperti ini. Atau kita pilih dengan URL, atau dengan Google Gambar, atau foto-foto yang sudah kita punya, atau di Google Drive, manapun. Misalnya dengan URL, galeri saja. Sini sudah disiapkan. Saya pilih yang ini misalnya. Kita sisipkan, maka dia akan berubah seperti ini. Jika kita tidak jadi, kembali ke halaman awal atau ke settingan awal, silakan diklik reset seperti ini. Nah, kembali lagi seperti ini. Sekali lagi, kita klik foto, kita klik pilih, kemudian saya pilih gambar-gambar yang ada di sini. Saya klik ini misalnya, sisipkan. Selesai sudah, kita sudah punya. Profil sudah terisi, materi. Sekarang galeri foto. Kita coba buat jenis judulnya, saya buat spanduk. Kita masukkan foto-foto seperti ini. Di sini sudah ada template. Ini kita klik. Tinggal kita masukkan. Kita pilih gambar. Jika di drive sudah ada. Misalnya saya pilih ini. Sisipkan. Gambar selanjutnya. Pilih gambar. Kita klik di sini.
Kemudian gambar yang ketiga, saya pilih gambar yang lain. Gambar keempat, saya pilih gambar ini, sisipkan. Tinggal kita kasih caption atau keterangan, misalnya kegiatan 1. Yang ini kegiatan 2 misalnya. Yang ini kegiatan 3. Yang ini kegiatan 4. Kita sudah punya seperti ini. Untuk menambah gambar yang bisa bergerak sendiri, bisa kita gunakan carousel. Ini masih kosong. Kalau memang tidak butuhkan, kita klik hapus bagian ini. Nah, kita tambahkan gambar carousel gambar. Nah, ini kita plus gambarnya. Pilih gambar. Ini tambahkan lebih dari 1 gambar. Saya tambahkan ini, saya pilih semua yang ini. Kita tekan CTRL, kemudian kita klik gambarnya. Oke, cukup. Saya sisipkan. Ada beberapa gambar. Kemudian untuk pengaturan, silakan disesuaikan. Tampilkan titik, caption, mulai otomatis, sehingga gambar ini akan berjalan secara otomatis. Kita klik menengah atau cepat. Nah, seperti ini, kita klik sisipkan. Maka muncul. Di sini tinggal kita perlebar, disesuaikan. Nah, kita taruh di sebelah sini. Oke. Setelah itu kita coba previewnya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan bergerak sendiri. Seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Kita tutup. Baik. Sepertinya seperti itu untuk tugas. Nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan. Tugas ini mungkin saya buat hanya judul. Kalau mau nambahkan sisipan, misalnya dari Google Drive, kita sudah punya Google Form, misalnya bisa kita masukkan sini. Kalau ada, kalau belum punya, mungkin bisa kita masukkan file bentuk PowerPoint juga boleh, atau file yang lain. Caranya sama, tinggal kita menggunakan mana yang harus ditampilkan di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bisa kita tampilkan soal ulangan atau yang lain. Boleh, terserah. Ini saya coba buat soal ulangan, saya klik di sini. Misalnya saya sisipkan masuk di sini. Nah, anak-anak akan mengerjakan langsung di sini tanpa membuka jendela baru. Nah, seperti ini nanti. Ini karena ini sudah saya gunakan lama, sudah saya tutup. Tapi caranya yang penting seperti itu. Setelah kita anggap selesai semua Bapak Ibu, sekarang bagaimana cara membagikan kepada siswa atau orang lain supaya mereka bisa mengakses kita. Yang pertama, kita klik bagikan kepada orang lain dulu. Kemudian di sini biar tidak hanya email belajar ID yang bisa mengakses, maka ini kita klik, kemudian siapa saja yang memiliki link. Nah, di sini memiliki link, di sini cukup jadikan pelihat saja, jangan editor. Biar mereka hanya bisa melihat atau mengakses saja. Klik selesai. Untuk membagikan, bisa kita klik link, gambar link ini. Ini kita klik, kemudian salin link. Nah, link ini yang akan kita bagikan. Saya buka browser lain, misalnya seperti ini.
kemudian saya paste di sini. Oke, kita search. Nah, muncullah seperti ini Bapak Ibu. Bisa kita buka langsung seperti ini. Jadi link inilah yang dibagikan baik lewat WA atau yang lainnya. Nah, seperti ini. Ini halaman diperbesar, diperkecil bentuknya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini materinya yang tadi kita buat untuk galeri foto. Kita klik seperti ini. Kenapa galeri foto yang kita buat tadi kok belum muncul? Karena tadi kita belum klik publish. Jadi kita publikasikan dulu, setelah ada perubahan kita klik publish. Kalau sudah dipublish, ini kita refresh. Nah, muncullah tadi yang sempat tidak muncul. Seperti itu caranya Bapak Ibu. Demikian untuk tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.